Bagaimana mengedit foto bayi yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Check it out. Baik, selamat bergabung kembali di dalam channel Hendrik Hawkins, dan video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana meretouch bayi secara detail sehingga pori-porinya terlihat, teksturnya terlihat, namun tetap dijaga kemulusannya. Karena memang meretouch foto bayi itu tantangannya agak sedikit sulit karena bayi yang baru lahir itu memiliki kulit yang tidak bagus ya, karena ada pecah-pecah di sekujur tubuhnya seperti ini. Nah, bagaimana cara meretouchnya? Saya berterima kasih dulu kepada Mbak Zahra yang sudah mengirimkan foto bayinya ya. Ini adalah IG-nya adalah Zahra Newborn Photography. Dia adalah spesialis untuk foto-foto yang baru lahir. Ya, ini adalah IG-nya. Dan saya diberikan kehormatan untuk bisa mengedit salah satu fotonya ya. Fotonya adalah seperti ini. Dan bagaimana cara mengeditnya ya? Kalau kita lihat di sini foto dari Mbak Zahra ini memiliki ukuran yang tidak standar. Oleh karena itu kita akan standarkan dulu dengan ukuran perbandingan 2:3. Bagaimana caranya adalah kita ke crop tool, lalu kita pilih rasionya menjadi 2:3 seperti ini ya. Lalu kemudian kita besarkan sehingga nanti akan lebih besar ya, perbandingannya menjadi 2:3, tetapi ada bagian yang putih ini ya, yang putih ini harus kita isi dengan bagian yang ada di dalam foto. Oleh karena itu jangan lupa ini content aware-nya dicontreng ya, di bagian content aware-nya dicontreng sehingga pada waktu kita oke-kan maka bagian yang putih itu akan tertutup oleh background dari foto. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan mendapatkan foto cropping yang sesuai dengan ukuran standar 2:3. Lalu bagaimana cara mengeditnya ya? Sebelum kita masuk ke dalam kamera raw atau untuk mengedit warna, kita akan perbaiki dulu di bagian tekstur kulitnya dulu ya. Oleh karena itu kita akan masuk di dalam layer sini. Kita duplikat layer ini ya. Sebanyak 2 kali. Kemudian kita ganti nama, ini adalah menjadi bagian warna kulit ya, ini adalah warna kulit. Kemudian ini adalah tekstur. Jadi kita akan pisahkan antara warna kehalusan warna, gradasi warna itu di bagian sini, dan yang atasnya adalah bagian tekstur. Nah, di bagian warna kulit ini kita ke filter, lalu kita ke noise, lalu kita pilih dots and scratch ya. Oke. Kita pilih dulu di bagian jendela kecil ini, kita lihat dulu misalkan di bagian pipi ya. Di bagian pipi ini mau seberapa mulus, kita tinggal geser saja radiusnya ke arah kanan. Sampai kita merasa bahwa ini sudah lebih mulus dari sebelumnya ya. Memang agak sedikit blur, tetapi kita pastikan dia memiliki kulit yang lebih mulus ya. Oke, saya pikir jangan terlalu tinggi, saya 15 pixel saja. 15 pixel saja, lalu kemudian kita oke kan. Lalu kemudian di bagian tekstur ini kita ke image, lalu ke apply image ya. Di apply image ini ditanya layernya. Nah, jadi layer ini akan terhubung dengan mana? Kita hubung dengan warna kulit ya, warna kulit. Kemudian kita blendingnya ke subtract. Nah, di subtract kemudian skalanya 2 dan offsetnya 128 ya. Ini rumus ya, ini bisa dihafalkan. Subtract 2, 1, skalanya 2, offsetnya 128, kemudian kita oke-kan. Lalu kita akan mendapatkan warna abu-abu seperti ini. Oleh karena itu di atas ini kita blending menjadi linear light ya, linear light, sehingga
fotonya akan kembali seperti semula ya. Sepertinya tidak terjadi perubahan. Nah, berarti itu adalah langkahnya sudah benar. Oke. Kita ke bagian warna kulit terlebih dahulu ya, karena itu mata teksnya kita tutup. Lalu kita aktifkan warna kulitnya. Lalu kita pakai settingan mixer brush tool ya. Mixer brush tool ini settingannya adalah wetnya 30, loadnya 30, mixnya 30, dan flownya 30. Semuanya 30 ya, supaya gampang dihafalkan buat ini. Kemudian kita perbesar ya. Nah, pada waktu kita mau meritas, jangan lupa teman-teman, yang dicontreng hanyalah bagian ini ya, sehingga warnanya menjadi kotak-kotak catur ini. Artinya sudah tidak ada warna yang akan kita tempelkan. Jadi benar-benar clean ya, clean brush di sini. Oke, kemudian setelah itu kita mulai menggosok. Kita akan satukan bagian yang gelap, bagian gelap ngumpul di bagian gelap, bagian terang ngumpul di bagian terang. Nah, caranya tinggal digosok saja ya. Secara perlahan-lahan supaya tidak merusak gradasi perpindahan antara gelap ke terangnya. Jadi perpindahannya itu kita atur supaya bagus ya transisinya. Seperti ini. Baik, setelah dirasakan sudah selesai ya, bagian kulitnya sudah mulai merata, sudah tidak ada belang-belang lagi, maka kita aktifkan bagian tekstur. Nah, di bagian tekstur ini kita melihat bahwa ada warna kulit putih-putih ya, di teksturnya itu ada kulit putih-putih. Oleh karena itu kita pakai clone stamp tool ya, clone stamp tool. Lalu kita pilih ini, modenya adalah darken. Kenapa? Karena yang putih-putih ini akan kita gelapkan ya, jadi opacity-nya 100, flow-nya 10. Kita pakai clone stamp tool. Lalu sebelumnya kita pilih dulu area yang bagus ya, area yang bagus misalkan ini bagus di sini, kita klik dulu pakai ALT atau option di laptop Mac. Kita pilih, klik, lalu kita gosok saja di bagian yang putih-putih itu. Nah, maka seketika itu juga kulit ruam-ruam yang putih-putih itu akan menjadi digelapkan sehingga tersamarkan ya. Nah, seperti ini ya, gosoknya cukup mudah, pelan-pelan saja, yang penting hasilnya bagus ya. Nah, setelah warna putihnya sudah tidak ada, ya teman-teman bisa kembali ke normalkan kembali bagian
ini baru bagian cahaya. Lalu kita pindah lagi ke bagian color. Nah, di sini color. Kalau color saya pengen bayinya itu rada kuning-kuning gitu ya, sedikit kuning. Saya naikkan sedikit. Kalau misalkan pengen agak putih, bisa ke kiri ya. Ini seperti foto bayi-bayi bule. Ya, tapi karena kita di Asia, saya pikir lebih baik ke warna kuning. Ya. Kemudian ketika kita mengatur temperatur, maka tintanya juga akan kita atur sedikit supaya enak di mata. Ya, kita atur lebih ke jingga-jingga gitu ya, oke. Lalu kemudian bagian saturasi adalah kita naikkan lagi warnanya lebih tebal. Oke. Naikkan warnanya sedikit. Kalau ini kan terlalu tebal ya. Ini kita naikkan sedikit saja, sekitar 30%. Oke, 33. Kemudian kita pengen lebih tajam lagi teksturnya, kita naikkan sedikit saja supaya pori-porinya itu mulai terlihat. Kemudian clarity-nya sedikit saja naik sehingga garis-garis mata, bibir, hidung, lubang hidung dan rambut-rambut udah mulai kelihatan. Oke. Sehingga detail sekali. Kemudian sharpness saya naikkan sedikit saja. Oke ya. Nah, seperti itu kalau saya ngedit. Setelah itu kita okekan saja. Nah, kita akan mendapatkan bayi seperti ini ya. Sekarang kita akan melakukan dodge and burn ya. Dodge and burn, kita pilih curve. Ke logo yin yang ini kita pilih, lalu kita curve. Lalu kita naikkan setengah ke atas. Nah, ya dari kotak tengah ini kita naikkan setengah ke atas. Lalu kita ganti nama ini menjadi dots ya. Dots. Ini adalah bagian untuk menerangi. Kemudian kita maskingnya kita ganti menjadi hitam. Kita klik bagian masking, lalu di bagian properti ini kita pilih invert sehingga menjadi hitam. Lakukan hal yang sama. Kita ke logo adjustment layer ini, klik, lalu pilih kurva. Lalu dari tengah ini kita turunkan setengah. Nah, setengah kotak. Ini kita maskingnya kita ganti menjadi invert ya, menjadi hitam. Nah, menjadi hitam. Lalu kita ganti nama menjadi burn ya. Jadi ini adalah dodge and burn. Burn untuk menggelapkan, dodge untuk memutihkan atau menerangkan ya. Kita mulai dari bagian burnnya dulu. Kita ke brush tool, lalu kita pilih opacity 100, tetapi flow-nya cukup saja menjadi 1 ya, menjadi 1%. Karena ini kotak maskingnya hitam, berarti pastikan warnanya adalah putih. Nah, kita mulai bisa menggosok bagian-bagian yang memang harus lebih gelap. Misalkan bagian garis mata ini harusnya lebih gelap ya, kita gosok sehingga garis matanya menjadi lebih gelap ya. Kemudian lubang hidungnya, kemudian tengah-tengah bibir ya. Tengah-tengah bibir ada seperti mulutnya, jadi garisnya itu menjadi lebih kuat. Kemudian di sini alisnya juga kurang tebal ya, kita buat saja. Nah, dia akan menjadi lebih tebal sini. Kemudian di bagian rambut-rambutnya supaya lebih tebal. Kemudian di sela-sela jari-jari ya, saya buat menjadi lebih tebal. Ini sebelum, ini sesudah, sebelum, sesudah ya. Kemudian kita ke bagian dodge. Dodge itu berarti untuk menerangkan ya. Misalkan kita pengen bayinya agak sedikit lebih mancung ya, kita bisa gosok di bagian tulang hidung sini. Yes. Kemudian di bagian bawah hidung supaya kelihatan lebih berdimensi ya. Jadi kalau ada gelap terangnya itu kelihatan lebih jelas, maka akan terlihat fotonya itu lebih berdimensi.
Oke, saya satukan saja di bagian layer ini, layer blend sama dots kita satukan, Ctrl G ya, kita grupkan. Jadi ini adalah sebelum dan sesudah, Oke. Nah, kemudian setelah itu kita akan buat lebih berdimensi lagi. Caranya adalah dengan menekan tombol Ctrl Alt plus 3 ya. Kita akan pilih area yang kira-kira ada highlight-nya ya. Ini bisa kita pilih dari Ctrl Alt 2, 3, 4 atau 5 ya, yang lebih banyak highlight-nya. Nah, di sini kita lihat ada tempat ini kita pilih, misalkan kita pengen lebih mulus lagi, kita pilih Dynamic Skin Softener ya. Kita pilih, kita lihat dulu. Ya. Ini sebelum ya, teman-teman kalau lihat ini sebelum masih ada kasar-kasar, tapi setelah dipakai Dynamic Skin Softener dia akan menjadi lebih mulus ya, lebih mulus seperti ini. Nah, setelah itu kemudian kita add filter lagi, kita masuk ke dalam Darken and Lighten Center. Kita klik situ, lalu kita pilih shape-nya itu menjadi bulat, lalu kita pilih place center-nya itu kita taruh di sini ya. Lalu kita bisa atur sehingga bayinya menjadi lebih pop up. Nah, oke. Setelah itu kita oke-kan kembali. Ini sebelum ya, ini sebelum dan ini setelah, sebelum sesudah, ini sebelum dan ini sesudah. Nah, demikian teman-teman bagaimana cara saya meretouch foto yang baru lahir. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Silahkan subscribe saja karena setiap minggunya akan selalu ada tutorial video yang
baru. Terima kasih, saya Henry Hawkins undur diri. Bye.